kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 12 Juli 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersuara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa, angku, hati, dan diri. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak para rasulmu, lepaskan bidang yang galuh supaya kami wartakan karya keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius
bab 10 ayat 16 sampai 23. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja, sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah dan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, beberapa hari terakhir ini kita mendengarkan sabda Tuhan secara berurutan. Penginjil Santo Matius melukiskannya dengan sangat indah dan menarik. Yang pertama kita mendengarkan bagaimana Tuhan memilih dan menunjuk ke-12 muridnya. Dan setelah mereka dipilih, mereka diberi perutusan, mereka diberi kepercayaan untuk pergi ke segala bangsa dan mewartakan tentang kerajaan Allah. Dan di dalam perutusan itu Yesus memberikan suatu tugas kepada mereka bahwa mereka harus menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Lalu hari ini kita mendengar tentang Yesus secara terang-terangan mengatakan kepada para muridnya, mengatakan kepada para pengikutnya bahwa menjadi pengikutnya akan banyak menemui kesulitan, banyak menemui tantangan, entah ditolak dari pihak keluarga maupun dari sesama umat beriman. Oleh karena itu, di dalam Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus di awal kisah ini, Yesus menegaskan kepada mereka bahwa aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, kamu harus cerdik seperti ular dan juga tulus seperti merpati. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, kita berada di tengah-tengah serigala yang buas. Tentu nyawa kita sangat terancam saat itu. Lalu Yesus mengatakan lagi bahwa kita harus cerdik seperti ular. Cerdik seperti ular mengingatkan kita akan kisah di Taman Eden. Bagaimana ular yang dengan sangat liciknya, dengan sangat cerdiknya, dia akhirnya menawarkan buah kepada Hawa untuk memakannya. Yang terakhir mereka masuk dalam dosa. Kita lihat disitulah kecerdikan seular. Dan Yesus juga mengatakan bahwa kamu harus tulus seperti merpati. Kita tahu bahwa burung merpati adalah burung yang sangat tulus dari segala jenis burung di udara. Burung merpati ketika dia berada di dalam rumah sang pemiliknya dan di situ terjadi percekcokan, ketidaktenangan dalam keluarga, itu sering terjadi pertengkaran, perkelahian, maka dengan sendirinya burung merpati ini akan terbang ke rumah yang lain mencari ketenangan di situ. Sebab burung merpati
tidak menyukai yang namanya pertengkaran, perkelahian, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai pengikut Yesus masa kini, tentu kita tidak luput yang dari namanya tantangan, namanya kesulitan, ditolak, entah dari keluarga maupun dari siapa. Ketika kita ingin mewartakan tentang Yesus Kristus, barangkali di tengah keluarga besar kita, atau di lingkungan kita, atau di lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, pasti tidak jarang kita menemui berbagai macam penolakan. Entah itu penolakan secara langsung maupun tidak langsung, sering kita dapatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, para pengikut Yesus dan bahkan Yesus sendiri telah mengalami tantangan itu, telah mengalami penolakan itu secara langsung. Maka bagaimana mungkin kita yang menjadi pengikutnya tidak mengalami tantangan itu atau kita luput dari itu? Kan tidak mungkin. Yesus saja sudah mengalami itu, lalu apakah kita akan menghindar? Apakah kita akan luput dari tantangan itu? Ternyata itu tidak akan terjadi, sebab Yesus guru dan teladan kita telah lebih dahulu mengalaminya. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami tantangan di dalam keseharian hidup kita untuk mewartakan kerajaan Allah, dan kita jangan berpikir jauh-jauh tentang kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu hanya berkaitan tentang kedamaian, kehangatan, kebahagiaan, sukacita, kasih, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin menjadi orang-orang yang senantiasa membawa damai, yang senantiasa membawa kehangatan bagi sesama, dan kita ditolak, maka jangan putus asa, jangan takut, jangan gelisah, sebab Tuhan pasti akan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu, mari, tantangan zaman semakin besar, dan kita pun diminta oleh Tuhan untuk senantiasa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia saat ini. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Dari istimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud